Saat ini bersama Satrio. Ada rekan kami ya Iqbal ya. Ini apa kata warga terkait dengan aturan ini pemirsa? Kita tanyakan langsung pada Satrio Adi dalam segmen Warga Bicara. Satrio, silakan Satrio. Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu kontributor terbesar meninggalnya masyarakat. Beberapa faktor akibat atau terjadinya kecelakaan lalu lintas atau laka lantas ini diantaranya adalah faktor kelalaian manusia, faktor infrastruktur jalan, faktor cuaca hingga faktor kendaraan yang tak layak. Dan berikut adalah data dari Korlantas Polri yang mencatat setidaknya ada 1.150.000 angka kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2024 lalu yang menelan korban jiwa sebanyak 27.000 orang. Ini angka yang cukup tinggi, cukup masif, dan artinya ada sekitar 3 hingga 4 orang meninggal dunia setiap harinya akibat laka lantas. Kami juga telah merangkum beberapa kejadian laka lantas yang terjadi sepanjang awal tahun 2025 ini. Di mana diantaranya pada tanggal 5 Januari 2025 ada truk yang tidak kuat menanjak sehingga memicu kecelakaan beruntun di tol Cipularang. Akibat peristiwa ini 2 orang terluka. Dan besoknya tanggal 6 Januari 2 bus dan truk tabrakan di Jalan Raya Ngawi Mantingan di Jawa Timur. Dan pada tanggal 8 Januari 2025, bus pariwisata mengalami remblong dan menabrak 10 sepeda motor serta 6 mobil di Kota Batu, Jawa Timur. Akibat kejadian ini 4 orang harus meninggal dunia. Dan di hari yang sama, truk remblong juga mengakibatkan kecelakaan di Jalan Ras Maumere, Laratuka di Flores, Nusa Tenggara Timur. 3 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Dan tidak berhenti sampai situ, pada tanggal 13 Januari 2025 di Majalengka, sopir truk yang mabuk juga mengakibatkan 4 unit kendaraan terlibat kecelakaan dan 1 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Dan tanggal 19 Januari 2025, truk remblong juga terjadi di Batana 2, Kota Padang Sidimpuan di Sumatera Utara yang mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia. Dan pada bulan ini 1 Februari 2025 ada juga bus milik Pusdik Brimob yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Dan yang teranyar ini pada 4 Februari lalu truk pembawa galon atau pengangkut galon mengalami remblong juga di gerbang tol Ciawi, Jawa Barat dan mengakibatkan 8 orang meninggal dunia serta 11 orang lainnya luka. Lalu apa penyebab angka laka lantas ini masih tinggi di tanah air? Pengamat transportasi Joko Setijowarno juga telah membeberkan analisanya, diantaranya kejadian maut yang selalu berulang ini tidak ada solusi yang konkret dari pemerintah. Kemudian ini adalah bentuk akumulasi dari karut-marutnya penyelenggaraan angkutan umum atau angkutan logistik di tanah air. Selain itu juga penerapan dan juga sanksi penegakan aturan angkutan dimension overload juga tidak tegas. Kemudian upah supir atau pengemudi atau pengangkut angkutan ini juga tidak layak. Lalu ada pemeliharaan kendaraan yang dinilai abai hingga adanya pungli terhadap supir. Itu adalah analisa dari pengamat transportasi terkait dengan kenapa kecelakaan atau angka laka lantas di tanah air ini masih tinggi. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait dengan tingginya angka laka lantas di tanah air? Berikut tanggapan warga. Namanya muatan berat tuh kudu hati-hati, jangan sampai jarak dekat. Ini kadang-kadang muatan berat tuh udah nyeruduk aja. Jadi membahayakan orang lain. Aturan di Dinas Perhubungan itu ketika memperpanjang izin KIR itu harusnya lebih diperketat lagi. Rata-rata kan kalau kendaraan besar kayak gitu kan membawa overload ya, sering overload kan. Jadi bebannya itu karena terlalu overload, pengawasan lapangan harus ditingkatkan lagi. Entah itu dari pihak kepolisian atau dari pihak Dishub, melihat yang overload itu harusnya lebih ditindak lagi. Kemudian perizinan ketika memperpanjang KIR itu Kota itu kan pasti ada KIR-nya gitu kan, pengurusan KIR-nya. Jadi mungkin lebih diperketat lagi aja untuk ininya benar-benar dites lagi untuk Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.